Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Nah, untuk perizinan Okta Investama Berjangka, di mana Okta Investama Berjangka itu sudah betul-betul lengkap perizinannya, di mana memiliki license dari Bapepti, kemudian lembaga clearing bursa berjangka, kemudian tergabung juga di asosiasi ICDX dan juga Aspeptindo. Nah, untuk penghargaan Okta Investama Berjangka sendiri itu juga sudah memiliki penghargaan dari The Most Excellent Broker pada tahun 2021 dan pada saat tahun 2022 juga memenangkan penghargaan The Most Transparent Broker. Nah, kelebihan trading di Okta Investama Berjangka yang pertama kali adalah kita menyebutkan nama kata-kata low spread, yang mana kalau bicara low spread itulah merupakan suatu features yang betul-betul dicari oleh banyak para traders. Karena apa? Supaya lebih mudah mendapatkan break even point, bahkan peluang untuk mendapatkan profit. Kemudian low commission yang di charge pun itu sangat-sangat minim bagi para traders yang menggunakan platformnya Okta Investama Berjangka. Dan bicara free swap, inilah merupakan salah satu unggulan betul-betul daripada platform kami, yang mana kalau bicara free swap itu betul-betul long life selamanya, karena ada banyak sebagian broker yang mungkin free swapnya itu tuh hanya berlaku untuk 5 hari kerja atau bahkan 7 hari kerja, tetapi kalau menggunakan platformnya Okta Investama Berjangka itu betul-betul long life. Kemudian untuk proses withdrawal itu juga cepat, yang mana itu akan kami layani berdasarkan jam operasional bank. Kemudian untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu juga ada banyak. Kita ada website www.okta.co.id di mana semua bicara news, artikel, untuk kemudian untuk register itu semuanya ada di websitenya www.okta.co.id. Kemudian untuk media sosial kita ada Facebook Okta Investama Berjangka, kemudian Instagram Okta Investama Official, kemudian untuk YouTube channel kita ada Okta Investama Berjangka. Kalau bicara YouTube channel, nggak pernah bosan-bosan kita ingatkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan ini itu tuh bisa jadi nyamannya di mata itu tidak terlalu lihat dengan nyaman, berarti harus diikuti melalui program YouTube channelnya Okta Investama Berjangka karena angka-angkanya akan lebih terlihat oleh mata. Kemudian untuk Twitter kita juga ada di OIB Official dan TikTok itu juga ada di Okta Investama Berjangka. Nah, disclaimer on, materi ini hanya bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sesi materi. Nah, untuk bicara review hasil rilis data kalender ekonomi dari 30 Oktober sampai dengan 3 November itu pada saat pekan kemarin cukup banyak rilis data ekonomi penting yang dirilis selama sepekan. Katakanlah itu dimulai daripada hari Selasa, yaitu ada pengumuman untuk BOJ atau suku bunga daripada Bank of Japan yang dirilis di level tetap dari minus 0,1% menjadi minus 0,1%. Kemudian untuk hari Kamisnya itu juga ada pengumuman suku bunga daripada Amerika Serikat yang dirilis tetap di level 5,5% menjadi 5,5% dan diikuti di sesi Eropanya yaitu ada pengumuman lagi suku bunga daripada Inggris BOE yang dari level 5,25% menjadi 5,25%. Kemudian dari 3 pengumuman suku bunga ini dapat digambarkan bahwa tren kenaikan atau suku bunga itu sudah terhenti karena Amerika Serikat itu juga tidak mengalami kenaikan dari level 5,5 menjadi 5,5 dan dari Inggris atau BOE sendiri pun itu juga sama dari 5,25 menjadi 5,25. Tetapi nih kalau misalnya bicara primadona ada juga rilis data non-farm payroll. Nah, ini yang cukup betul-betul signifikan menggerakkan market di sesi perdagangan akhir pekan. Yaitu apa? Pada saat non-farm payroll itu untuk unemployment average hourly earnings itu dirilis menurun dari level 0,3% menjadi 0,2%.
Kemudian unemployment rate itu juga mengalami peningkatan dari level 3,8% menjadi 3,9%. Sedangkan untuk non-farm employment change sendiri itu terjadi penurunan yang signifikan dari level 297.000 menjadi 150.000. Nah, itu penurunannya itu cukup betul-betul signifikan ya, yang akhirnya menyebabkan pada saat sesi perdagangan akhir pekan, disitulah terjadi pelemahan pada indeks US dollar yang menyebabkan rebound atau kenaikan pada mata uang Euro USD, Pound USD, Aussie USD, dan juga rebound pada XAUUSD atau emas. Nah, untuk Wall Street sendiri, 3 indeks saham utama Wall Street menguat pada sesi Jumat karena imbal hasil obligasi turun tajam setelah data menunjukkan tanda-tanda melambatnya pertumbuhan lapangan pekerjaan di Amerika Serikat dan meningkatnya pengangguran. Nah, di sini dikatakan bahwa meningkatnya harapan bahwa Federal Reserve telah menyelesaikan kampanye kenaikan suku bunganya. Nah, kata-kata itulah yang betul-betul sangat penting. Kita ulangi, meningkatkan harapan bahwa Fed telah menyelesaikan kampanye kenaikan suku bunganya. Memang kalau misalnya bicara tren inflasi tinggi itu selama ini di-counter oleh para bank sentral itu dengan menaikkan tingkat suku bunga. Tetapi dengan kondisi yang berjalan sekarang, perlahan tapi pasti kita juga sudah mulai melihat bahwa kenaikan suku bunga di bank-bank sentral itu sudah mulai tertahan, dalam artian mereka stop untuk melakukan kembali lagi kenaikan suku bunga lebih lanjut. Untuk Dow Jones sendiri itu naik 0,8%. Sebesar 269,53 poin, sedangkan SP 500 itu bertambah 47,62 poin atau 1,1%, sedangkan Nasdaq itu bertambah 191,77 poin atau meningkat 1,44%. Ketika indeks utama Wall Street itu berada di jalur kenaikan persentase mingguan terbesar dalam waktu sekitar 1 tahun. Jadi kalau misalnya bicara pergerakan rebound pada 3 indeks utama Wall Street, itu kenaikannya berdasarkan time frame 1 minggu, itu merupakan kenaikan persentase mingguan terbesar. Nasdaq yang pada teknologi berada di jalur positif untuk hari ke-6 berturut-turut, sedangkan SP 500 dan Dow Jones itu untuk kenaikan di 5 hari berturut-turut. Nah, kita sekarang beralih ke minyak. Kalau untuk minyak, itu harga minyak turun lebih daripada 2% pada perdagangan Jumat karena kekhawatiran pasokan minyak yang didorong oleh ketegangan di Timur Tengah antara Israel dan Hamas sedikit mereda. Karena dikatakan mereda karena apa? Jadi begini, pemimpin Hizbullah, Sayyid Hassan Nasrallah, berbicara untuk pertama kalinya sejak perang Israel-Hamas meletus, memperingatkan pada hari Jumat bahwa konflik yang lebih luas di Timur Tengah mungkin saja terjadi. Namun, tidak berkomitmen untuk membuka front line di perbatasan Israel dengan Lebanon. Jadi kalau dengan adanya statement pernyataan kalimat seperti ini dapat digambarkan atau dapat diinformasikan bahwa medan perang itu tidak akan diharapkan itu tidak akan menjadi lebih panjang atau menjadi lebih luas, melainkan tetap adanya di jalur Gaza. Oke, kemudian harga minyak berjangka Brent turun 1,92 atau 2,3% menjadi 84,8% per barrel, sementara untuk WTI turun 1,95 atau 2,4% menjadi 80,51 per barrel. Pertumbuhan lapangan kerja Amerika Serikat melambat lebih dari perkiraan pada bulan Oktober. Data resmi menunjukkan sementara inflasi upah melambat menunjukkan adanya pelonggaran dalam kondisi pasar tenaga kerja. Nah, sekarang kita masuk ke dalam emas. Harga emas kembali merangkak naik pasca rilis data tenaga kerja Amerika Serikat yang mulai mendingin. Pada perdagangan pekan kemarin, emas dunia ditutup di posisi 992 $2 per troy ounce, menguat 0,34% secara harian. Harga emas menguat Jumat kemarin ditopang oleh data tenaga kerja Amerika Serikat. Kenaikan juga ditopang oleh melemahnya dolar Amerika dan imbal hasil yield treasury Amerika Serikat. Data tenaga kerja memang menjadi salah satu pertimbangan utama untuk menentukan kebijakan. Jika data tenaga kerja Amerika Serikat masih kencang, maka inflasi diproyeksi masih sulit turun. Sebaliknya, jika tingkat pengangguran naik, maka ada harapan the Fed
akan mengurangi hawkisnya. Jadi statementnya atau pernyataannya masih sama, yang dalam artian apa? Kampanye untuk kenaikan tingkat suku bunga itu akan berakhir. Namun pertanyaan berikutnya itu adalah sampai seberapa lama nih tingkat suku bunga tinggi itu akan terus dipertahankan? Apakah sampai tahun 2024 di situ mulai terjadi penurunan atau tidak? Di situlah yang akan sama-sama kita cari tahu untuk pergerakan market selanjutnya. Kemudian harga emas juga ditentukan oleh kabar perang Israel-Hamas. Harga emas saat ini sangat tertolong oleh risiko geopolitik. Jika perang meluas, maka itu akan menguntungkan emas. Jadi kalau misalnya bicara emas, sebetulnya pergerakannya itu ada 3 hal yang menggerakkan. Jangan pernah lupa. Yang pertama kali adalah konflik geopolitik. Yang kalau misalnya bicara geopolitik itu masih ada 2 sebenarnya, bukannya 1. Yang satu, Rusia versus Ukraine yang pertama, kemudian Israel versus Hamas. Itu dari sisi geopolitik. Yang kedua, kemudian dari tingkat suku bunga. Kalau misalnya bicara suku bunga, apakah level suku bunga tinggi itu terus berlanjut atau tidak? Kemudian dalam keseharian itu akan adanya yield Treasury Amerika Serikat. Nah, untuk outlook sendiri, untuk dari tanggal 6 sampai dengan 10 November, itu tuh akan ada pengumuman suku bunga yang penting bagi Australia, di mana jam 10 besok, untuk cash rate itu dari level 4,1% menjadi 4,35%. Tetapi ya seperti kita tahuin bahwa kemarin Inggris itu dirilis di level tetap. Amerika kemarin dirilis di level tetap. Apakah Australia itu akan menaikkan atau di level tetap? Disitulah nanti kita akan ikuti sama-sama pergerakannya di sesi Selasa Asia. Nah, tetapi kalau misalnya bicara pergerakan Aussie terhadap US dollar, disitulah nanti kecenderungan harga itu akan bergerak secara signifikan, entah itu pergerakan naik atau entah itu pergerakan secara menurun. Nah, kemudian di hari Rabu itu juga akan ada pidato daripada Gubernur BOE. Jam 9.15 itu juga akan ada pidato daripada Powell. Seperti biasa, kalau hari Kamis itu ada rilis data unemployment claims, itu dirilis dari level 217 menjadi 218.000. Sedangkan hari Jumat lagi-lagi akan ada pidatonya daripada Jerome Powell yang adanya di jam 2 pagi, dan di sesi Eropanya akan diikuti oleh berita GDP daripada Inggris. Dan di sesi Amerika Jumat akan ada prelim US Consumer Sentiment dari level 63.8 menjadi 63.4 atau terjadi penurunan. Untuk teknikal, di sini kita dapat gambarkan bahwa kita seperti biasa mengambil sampling untuk indeks saham Dow Jones, di mana pada saat ini Dow Jones itu tertahan di area support, di area resisten Fibonacci 50% di area 34.121 hingga level 61,8% di level 34.526. Nah, untuk pergerakan naik itu tuh akan menuju ke level 61.8, sedangkan untuk area sell itu juga bisa dapat digunakan di area 61 hingga 76.4 di level 35.028. Sementara kalau bicara Nasdaq itu sendiri pun juga terlihat jelas ya, dari trend channelnya sendiri sebenarnya ini masih melakukan penurunan, tetapi sepanjang pekan ini kita akan lihat sama-sama bahwa apakah harga ini akan breakout trend channel ini menuju ke level 61.8 di 15.323.93 hingga 15.607.39. Di area tersebutlah itulah yang menjadi resisten area atau target ke atas, atau bisa menjadi juga area sell yang kontra trend. Kemudian untuk pergerakan mata uang itu tuh kita ngambil sampling daripada USD Swiss franc dan euro, di mana kalau misalnya bicara penambahan informasi kepada rekan-rekan trader sekalian, antara USD Swiss franc dan euro USD itu sebetulnya merupakan pairing yang pergerakannya betul-betul berbanding terbalik. Di mana kalau Swiss franc itu melakukan pergerakan penurunan, biasanya secara normal euro USD akan melakukan pergerakan naik atau rebound. Pada saat ini USD Swiss franc itu terjadi pergerakan menurun, di mana level supportnya ada di level 0,8979, kemudian 0,8897 hingga
0,8831. Jadi bisa dikatakan bahwa area support atau area untuk menuju ke bawah atau area untuk melakukan buy itu lagi-lagi berada di level 38,2%, 50% hingga 61,8%. Sedangkan untuk Euro USD itu kenaikannya akan menuju 1,0763 hingga 1,0861, dan yang tertinggi untuk pekan ini diestimasikan pergerakan euro akan mencapai 1,0959. Tetapi kalau misalnya bicara level resisten ini pun juga dapat dijadikan target untuk melakukan sell area yang kontra trend. Nah, untuk emas, jadi untuk minyak memang kalau misalnya selama 2 pekan terakhir ini memang banyak request untuk resisten dan support mengenai emas. Nah, kalau untuk support emas, itu support emas sekarang ini ada di level 1962 hingga 1933, yang mana kita itu menariknya dari level dari time frame 1 hari. Kemudian kalau untuk time frame daily itu level resisten berada di level 200, 207, 2010 hingga 2015. Tetapi kalau 2015 itu true breakout, disitulah nanti akan terjadi kenaikan lebih lanjut ke level 2047. Tetapi ingat, jangan pernah lupa bahwa level koreksi ini juga menjadi betul-betul bias. Karena apa? Kita bisa melihat bahwa secara teknikal ini MACD juga sudah mulai keluar, sudah mulai cross. Jadi dapat dikatakan bahwa tekanan untuk menuju ke bawah itu harus tetap betul-betul diwaspadai oleh para rekan Okta Trader sekalian. Nah, oke, materi sudah habis. Jadi seperti biasa kita nggak bakal pernah lupa-lupa mengingatkan kepada rekan-rekan trader sekalian bahwa pada saat bertransaksi di market, selalu rencanakan tradingan Anda dan tradinglah sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan pada saat menganalisa di market bersama Okta Investama Berjangka. Bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.